Malah kalau bisa dari hasil kerja kita 100% buat Allah. Gimana tuh? Namanya kita ikhtiar ya gitu. Jadi semakin kita kembalikan apa yang kita punya ke Allah, pasti Allah juga kasih lebih banyak lagi. Ivan Gunawan atau Igun mantap berhijrah. Perubahan yang dilakukannya langsung ke jantung pertobatan. Semua yang dijalani Igun di dunia sekarang hanya berharap ridho Allah semata. Masya Allah. Salah satu jalur langit yang ditempuh Igun adalah sedekah. Dan sedekahnya benar-benar jor-joran pejuang langit. Total tanpa hitung-hitungan, hingga miliaran rupiah. Mulai dari sedekah subuh setiap hari untuk pesantren Tafiz, para duafa hingga Palestina. Dan Allah membalasnya dengan rezeki yang mengalir deras, berbagi kemudahan dan ketenangan hati yang selama ini dicari Igun. Bagi Igun, sedekah itulah bekal yang akan dibawa ketika kelak Allah SWT meminta pertanggungjawaban atas harta di dunia. Allah, sehat. Ini kayaknya nggak segini, kemarin keciut ya? Hah? Nah, ini kalau makan sekali makan 3 nih. Iya. Masya Allah. Kak Igun luar biasa banget nih Kak Igun ya. Bisa aktif di Pondok Tafiz juga ternyata. Ya sebenarnya, jadi tadinya pesantren Zuratul Quran ini posisinya dekat rumahku. Dekat rumahku di Bintaro. Jadi pernah suatu saat kita itu, aku khususnya bersama dengan salah satu brand, kita menyambangi pesantrennya Pak Ustadz. Jadi akhirnya kan jadi kayak sering ketemu, akhirnya sering ngobrol. Nah suatu saat pesantren tersebut itu diusir sama yang punya kontrakan. Jadi akhirnya kita panik nih, karena kan anak-anak udah telanjur banyak. Waktu itu 70-an ya. Itu qadarullah pesantren ini mendapatkan tanah wakaf dari salah satu donatur. Jadi akhirnya ya udah kita pelan-pelan kita bangun, jadilah sampai hari ini. Masya Allah, dalam waktu 1 tahun, rumah Tafiz ini langsung jadi 3 lantai. Anak-anak yang sempat luntang-lantung sana-sini, kini bisa belajar lagi. Dan tahu nggak pejuang langit? Ternyata, sejak 2022, Igun sudah diam-diam membantu anak-anak Tafiz. Setiap Senin Kamis, ia rajin ngasih makanan untuk buka puasa. Masya Allah. Dan sekarang, kebaikan itu gak berhenti, malah semakin meluas. Setelah konsisten dengan sedekah subuh, Igun nambahin lagi ratusan porsi makanan untuk sarapan gratis para penghafal Quran setiap hari. Aku tuh pengennya anak-anak yang mondok di sini, tugas mereka adalah belajar. Nggak semua kondisi susah mereka bisa masuk. Tapi kondisi utamanya adalah mereka harus pintar. Kalau mereka pintar, mau belajar, bisa sekolah di sini di kemudian hari. Jadi anak-anak pagi itu bisa ada hafalan Quran, ada sholat subuh berjamaah gitu kan. Pejuang langit, niat Igun untuk mengagungkan Al-Quran dengan memuliakan para penghafal ternyata nggak berhenti sampai di situ saja. Hubungannya dengan para santri makin dekat. Igun bahkan ngasih berbagai hadiah untuk mereka, dari beasiswa kuliah sampai kesempatan langka membawa para santri menginjakan kaki di Baitullah. Allahu Akbar. Antara bulan ini atau pertengahan bulan depan kita akan melakukan ujian. Jadi anak-anak Tafiz yang bisa menghafal 10 juz akan berangkat umroh. Dan yang Masya Allahnya ada salah satu sahabat aku namanya Haji Vino. Nah di masjid ini sama nanti di rumah Tafiz ini nanti kita ada pengelolaan air bersih. Jadi air keran di masjid ini bisa langsung diminum. Jadi nanti di depan masjid situ nanti kan ini bakal dibongkar, ini bakal dibongkar. Jadi di situ bakal ada keran air. Nah semua warga, semua yang ada di sini bisa ngambil air berapapun mereka mau. Gitu. Jadi airnya itu bisa langsung diminum. Kalau mereka nggak sukses, ya cubit. Nah sekarang ini kita ada pendidikan bahasa Arab, kita bakal masuk ke pendidikan bahasa Inggris. Kita pengen kayak apa ya, pertukaran, ya sinergi, pertukaran pelajar lah gitu. Jadi supaya mereka juga nggak kuper, ya kan? Mereka wawasannya tuh harus luas. Sekarang hafalannya udah berapa juz?
Baru mau 6. Mau 6, berarti 4 lagi ya, Umi ya, Abi ya. Nyamannya mau baca surat apa? Al-Qalam. Al-Qalam, silakan. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Keren nggak? Merdu banget. Nah, itu berkat Pak Ustadz sama Umi dan pendidik-pendidik lainnya. Gitu. Ngomong-ngomong nih, Kak Igun kan juga punya brand hijab nih. Ya. Ini santriwati sama Umi kayaknya pakai dari Kak Igun Ya juga harus ini. dong, kalau misalnya pakai baju dari desainer lain kan nggak afdol. Jadi ini yang dipakai sama mereka berdua, ini adalah seri Palestina. Masya Allah kemarin saya dapat inspirasi membuat 18 kerudung. Dan 18 kerudung ini kemarin kita buat pameran yang datang 25.000 pengunjung. Dan kita berhasil mengumpulkan 2 miliar rupiah. Jadi kemarin itu aku baru pulang dari Egypt, dari Mesir. Ya, jadi aku yang membawa donasi tersebut sebanyak 2 miliar langsung ke sana. Tujuh Langit, hebatnya, Igun tak sekedar menggalang dana, tapi ia turun langsung, menyapa dan menjenguk para warga Gaza di Mesir. Igun langsung turun dalam membeli berbagai perlengkapan medis yang dibutuhkan. Allahu Akbar. Kepeduliannya terhadap kemanusiaan betul-betul menjadi fokusnya. Hartanya, usahanya, kemampuannya mendesain, kini ia curahkan untuk Palestina. Kalau untuk di Gaza kita udah buat 9 titik air bersih. Terus udah gitu kita juga menyumbangkan ke beberapa rumah sakit. Karena ternyata rumah sakit yang ada di Kairo itu ada beberapa rumah sakit Palestina yang isinya adalah korban-korban perang. Jadi Masya Allah banget, terima kasih buat wanita manja yang sudah mau berpartisipasi. Jadi keuntungan dari penjualan kerudung ini yang kita sumbangkan. Jadi penggemar baju aku, mereka nggak sadar, mereka beli banyak, ternyata mereka bersedekah juga buat keperluan sahabat-sahabat lain gitu. Masya Allah, jadi selama di Mesir itu, Ya. Kak Igun juga ketemu sama anak-anak tadi dong? Ya, saya ketemu di beberapa rumah sakit. Jadi ada anak-anak dan wanita-wanita khususnya yang udah survive. Mereka mendapatkan jaminan dan perlindungan di Kairo. Mereka bisa hidup di sana gitu kan. Jadi ketemu langsung. Terus aku ke gudang makanan juga, ke tempat dari Basnas masukin mempersiapkan makanan buat yang di delivery, yang nanti dilempar dari pesawat. Ada yang kita lewat jalur darat. Jadi tergantung kondisi border yang dibuka. Pada waktu itu Kak Igun ikut mensupport donasi pembangunan pondok ini sangat luar biasa. Intinya jadi secepat ini, jadi semewah ini, jadi itu luar biasa banget. Masya Allah, sungguh mulia langkah Pejuang Langit ini. Igun tak sekedar memberi bantuan untuk pondok, namun amal yang lebih agung dan luar biasa. Ia menghadiahkan perjalanan umroh bagi para asatids yang telah ikhlas membimbing dan membahagiakan anak-anak didiknya. Allahu Akbar. Itu impian saya banget dan Abi. Jadi ibaratnya setiap ngelihat pesawat itu, kapan kita ya naik pesawat buat ke Mekah gitu. Masya Allah. Akhirnya saya masih ingat banget waktu itu datang Kak Igun ke sini sama Habib Isa ya. Saya dikasih kejutan, suruh buka amplop. Pas dibuka, ya itulah ucapan selamat dan akan diberangkatkan umroh dengan Abi. Ya itu luar biasa banget. Pejuang Langit, dari langkah-langkah perubahan di jalan Allah, ternyata Igun malah dibukakan banyak pintu kebaikan dan jalur langit penuh keberkahan. Salah satunya sudah ia rasakan, bahkan sebelum melangkah untuk menunaikan ibadah haji. Keberangkatan hajiku itu yang aku udah mempersiapkan uang nih, tapi ternyata hajiku tuh dibayarin sama sahabatku. Nah, jadi uang aku itu kan utuh. Nah, aku bilang sama asistenku, sama Rangga, itu tanah di sebelah rumah Tafiz kan ada ya? Iya ada, 450 meter. Udah yuk kita bangun masjid, aku bilang gitu.
Lah tanah siapa kata dia? Orang itu tanah orang. Nah jadi pas kemarin mau berangkat umroh tuh kita beli dulu nih tanah di sebelah nih 450 meter. Pokoknya begitu baiknya Allah, berangkat haji, hari itu saya peletakan batu pertama dan dibangun sampai hari ini. Ini juga punya cerita unik yang aku bilang bahwa ini masjid kita persiapkan tuh mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum aku berangkat haji. Jadi nggak tahu kenapa pas kemarin mau berangkat haji tuh bawaannya kan kayak udah mau the end of the world ya, kayak takut nggak pulang lagi dan segala macam. Jadi ini memang semua dipersiapkan untuk itu. Aku minta tim desain ini mungkin cuma 2 hari apa 3 hari. Igun menyalurkan hartanya untuk wakaf, sebuah amalan dan transaksi yang paling menguntungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masjid ini bukan yang pertama. Igun telah ikut membangun 3 masjid, antara lain di Uganda dan Jepang. Allahu Akbar. Ini nanti jadi kendaraan buat kita di akhirat kan. Insya Jadi, Allah. makanya aku dalam seminggu tuh bisa 2 kali 3 kali mengingatkan sahabat-sahabat aku kirimin QRIS gitu kan, karena memang ya pembangunan masjid ini kan bukannya pure dari aku. Kalau dari aku egois banget, masa pahala dibawa sendiri gitu kan. Tapi kan memang harus dibagi-bagi kan. Gitu. Pejuang Langit, hubungan Igun dengan Allah memang ia rasakan kini begitu spesial, sehingga segala persiapannya untuk sholat selalu diistimewakan. Karena menurutnya, sholat adalah momen pribadi dan tempat berkeluh kesah. Makanya, Igun membangun dan mendesain masjid senyaman mungkin untuk mereka yang ingin menikmati waktu bersama Robnya. Kita kalau mau kerja aja kan sempurna. Wangi, cakep, bajunya rapi gitu kan. Apalagi kalau kita mau sholat gitu, kita ketemu sama Allah gitu, mau ngadu sama Allah, mau cerita sama Allah kan harus posisinya harus sempurna. Kalau sholat ini kan kita ibarat kata kita tuh harus khusyuk ya. Harus khusyuk, harus enak, harus nyaman. Dan kalau aku tuh kalau sholat harus berimajinasi juga bahwa di depan itu terkadang bisa Ka'bah, di depan itu bisa membayangkan cahaya Nabi Muhammad sedang sujud, kita ikut sujud kepada Allah gitu. Jadi aku tuh belajar untuk kan kita suka mendengar cerita-cerita ya gitu kan, cerita-cerita. Jadi kalau misalnya kita lagi benar-benar sholat tuh kita harus membayangkan, memvisualisasi bahwa kita tuh berada di situasi itu gitu. Jadi sholat tuh bukan Bismillahirrahmanirrahim, tato kelar gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Sama aja kayak misalnya kita meminta sama orang tua kan kita sopan kan. Kita punya cara untuk meminta. Aku cerita Pak, makasih ya doanya ya, aku udah bisa jadi ini, bisa ada ini, bisa ada ini. Jadi sama aja sama kita bercerita kepada Allah gitu. Diakui Igun, sholatnya dulu adalah ibadah yang sering ia lalaikan. Tapi sekarang, setiap datang waktu sholat, ada rasa haru dan makna mendalam dalam hatinya. Baginya, itulah momen untuk meminta, untuk curhat, dan untuk berterima kasih kepada Allah. Sebab, baru beberapa tahun ini ia benar-benar sadar bahwa Allah sejak dulu sudah teramat sayang kepadanya. Masya Allah. Katanya Kak Ivan itu suka dan selalu menjaga wudhu. Ya pengennya kan begitu gitu, karena kalau misalnya bisa jaga wudhu kan, kalau something happen with us, ya alhamdulillah kita dalam keadaan yang bersih gitu kan. Tapi kalau misalnya di lokasi syuting kayaknya sih belum bisa ya gitu, karena masih terbiasa ketemu dengan lawan main kan pasti hi babe gitu, lagi gitu kan. Kalau misalnya aku tuh belum bisa kayak misalnya oh gue ada wudhu gitu, kayak maksudnya kayak masih kayak drama banget gitu, kayak ala-ala banget gitu. Tapi ya maksudnya kita belajar untuk memperbaiki keadaan kan. Cara tobat dan bekal Igun dengan memperbanyak sedekah mengingatkan kita pada sahabat Nabi SAW bernama Ka'ab bin Malik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan taubatku adalah mengeluarkan semua hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya. Namun Rasulullah SAW berkata, simpanlah sebagian hartamu, sebab itu lebih baik bagimu. Hadis ini juga menunjukkan bahwa sedekah adalah jalan untuk menyempurnakan pertaubatan seorang mukmin. Aku tanya sama Habib kan, Bib, sedekah subuh
ajib nggak? Oh ajib banget, terusin deh bla 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 gitu kan. Jadi awalnya itu sebenarnya sebelum sedekah subuh tuh kalau misalnya kayak lagi umroh gitu kan, aku tuh suka bagi-bagi makanan yang ada di bawah Hotel Grand Zamzam tuh, yang satu porsinya 10 real gitu kan. Terus udah gitu, kalau diaplikasiin ke dalam kehidupan nyata di Indonesia kayaknya bagus juga ya gitu. Jadi ya udah gitu, makanya sekarang tuh usahain nggak terlalu berfoya-foya. Ya memang semuanya itu butuh effort ya. Semua butuh effort, tapi kalau misalnya akhirnya kita terbiasa untuk keluarinnya gampang buat Allah, ya aku rasa sih nggak bakal jadi berat sih. Kini Igun membatasi pengeluaran makanannya. Per hari hanya 50.000. Itu semua untuk sedekah hariannya. Gak tanggung-tanggung loh pejuang langit. Untuk sedekah subuh hingga sedekah harian, Igun menyisihkan jutaan rupiah setiap harinya. Allahu Akbar. Sebenarnya sulit, tapi pada akhirnya ya udah jadi punya kebiasaan aja. Mungkin kalau yang tadinya konsumtif, suka belanja, suka beli merek-merek, ya sekarang kan jadi agak berkurang gitu. Karena Kak Igun tuh paling suka dalam 1 minggu 2 minggu tuh Kak Igun naruh cash di dompet gitu. Jadi Kak Igun hidupnya tuh dari cash itu aja gitu. Karena sebenarnya kita punya uang berapapun, yang paling penting tuh dalam hidup tuh ketenangan, kenyamanan. Lo kalau punya uang banyak tapi nggak tenang juga bakal apa? Mendingan punya uang yang nggak banyak-banyak banget, tapi hidup lo tenang. Itu buat aku sih lebih enak ya gitu. Pesan aku nih buat pejuang-pejuang langit, bersedekah itu jangan nunggu kaya. Justru orang yang semakin kaya kadang semakin pelit bersedekah. Pejuang langit, momen haji membuat Igun banyak berubah. Dan yang paling terasa, kini ia yakin bahwa Allah selalu ada, selalu mendampingi hambanya. Ia nggak pernah takut akan dunia dan hanya ingin mempersiapkan akhirat. Semenjak pulang dari haji itu, karena semuanya dikerjakan sendiri, jadi ternyata dengan kesendirian itu nyaman-nyaman aja. Jadi udah nggak ada kekhawatiran lagi, nggak ada ketakutan lagi dengan sendiri gitu. Toh nanti kita juga mati juga sendiri, nggak ngajak-ngajak, ya kan? Waktu-waktu sholat tuh memang udah nggak bisa diganggu-gugat. Aku tuh sebenarnya paling nggak suka kalau menunda sholat gitu. Jadi kayak misalnya disengajain gitu sholatnya ntar aja deh, aku nggak mau begitu gitu. Karena aku takutnya kayak punya pemikiran, nanti kalau gue minta sama Allah, nanti sama Allah dibilang ntar aja, dia suka nunda sholat. Jadi kayak punya kayak gitu. Kak Igun tuh kan ada store di Plaza Indonesia ya. Kalau Kak Igun lagi jaga toko di Plaza Indonesia misalnya habis asar gitu, ada aja loh orang masuk, orang beli abis kita sholat asar. Jadi aku senang kalau misalnya nggak nunda sholat tuh, pasti Allah kasih rezeki kontan langsung gitu. Ada aja yang masuk, ada aja yang beli gitu. Pejuang langit, sekarang Igun sedang giat banget belajar dari banyak orang. Rasa hausnya akan Islam dan iman bikin ia semangat untuk terus memperbaiki hidupnya. Ya, dengan sering bermajelis, berjumpa para alim ulama, dan ikut terlibat di kegiatan yang mendidik di jalan Allah. Nah, salah satunya nih, Igun lagi mempersiapkan kedatangan seorang habib besar yang sangat terkenal. Masya Allah. Kita sedang mempersiapkan kehadiran Habib Umar untuk datang ke Indonesia. Yang Masya Allahnya pengen banget orang banyak ketemu sama beliau. Nah di sini event ini adalah diperuntukkan untuk teman-teman influencer, presenter, pokoknya semua yang bergerak di bidang entertainment gitu, entertainment dan juga bisnis gitu. Jadi memang ini menjadi satu agenda yang berbeda mungkin di antara agenda-agendanya Habib Umar gitu, karena beliau ingin menyentuh teman-teman yang memang bergerak di dunia entertainment. Ya alhamdulillah karena dapat kepercayaan, jadi hari ini ya kita atur semuanya gitu. Jadi gimana caranya buat event keagamaan tapi santai. Aku seneng banget ketemu sama orang-orang yang memang orang-orang hebat, orang-orang yang dipercaya sama Allah untuk bisa mensyiarkan agama Islam gitu kan. Dekat sama Habib, disenyumin aja kayaknya udah girang ya gitu, kayak berada di dekat beliau, berada di dekat nafas beliau aja tuh buat aku udah sesuatu yang lebih dari cukup sih gitu.
Pejuang Langit, ketulusan perubahan Igun bisa dirasakan oleh Habib Muhsin. Keinginan Igun mendalami agamanya dan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat dari langkah kecil yang dia jalani. Kini Igun menjauhi perbuatan dosa kecil yang dulu dianggap sepele. Masya Allah. Tapi waktu saya pertama ketemu Haji Ivan ini, saya melihat adanya semangat dan kelembutan. Dia ini punya keinginan yang betul, yang saya tahu itu tulus insya Allah untuk melakukan perubahan dalam hidupnya yang lebih baik dan manfaatnya untuk orang besar. Dan sudah ditampakkan. Dia umroh, dia haji, dia mendukung kegiatan di Palestina. Gitu. Saya tahu bahwa beliau memahaminya itu dari wajahnya, matanya itu seperti orang yang mau meneteskan air mata gitu ya. Artinya itu akan banyak manfaatnya beliau ini. Saya melihatnya beliau ini walaupun sebentar saya bergaul, ada kebersihan hati, ada keinginan yang tulus. Gitu. Pejuang Langit, hidup ini selalu penuh pilihan, dan Igun telah menetapkan pilihannya, jalan menuju kebaikan yang Allah ridhoi. Inilah jalan hidayah, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya untuk kembali ke pelukannya. Allahu Akbar. Melalui sedekah yang tak pernah putus, melalui iman yang terus ia rawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan sesuatu yang tak terbandingkan, yaitu hati yang kini lebih lembut, penuh cinta, dan rindu kepada Sang Pencipta. Aku juga selalu berdoa sama Allah supaya bisa selalu istiqomah gitu, karena mempertahankan itu kan lebih sulit daripada memulai, dengan cara untuk tidak menunda-nunda waktu sholat. Karena kalau misalnya sekali once kita lost, ya kita bisa jadi lost terus. Rasulullah SAW bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Pejuang Langit, persahabatan yang berlandaskan takwa gak hanya indah di dunia, tetapi juga harapan untuk dipertemukan kembali di surga. Sebuah perubahan Igun lebih dekat ke Allah tentu akan merubah segalanya, termasuk pertemanan. Kini Igun dikelilingi sahabat yang saling menguatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan Ruben Onsu. Nah, Kak Igun sama Kak Ruben ini kan memang bestie lah, sahabatan. Nah, apa sih Kak Ruben yang bisa dipelajari dari Kak Igun ini selama memeluk Islam ini? Dia komit dan terus banyak ngajarin buat orang-orang yang ada di sekitarnya hal-hal yang baik gitu. Jadi dan terus dia nggak pernah memaksa orangnya, tapi mengingatkan itu pasti. Jadi yang aku rasain kalau Igun itu ya orangnya bener-bener salah-salah, jadi orangnya nggak basa-basi gitu. Dan sekarang dia udah lebih mantep lagi ya, mungkin saya banyak belajar, saya banyak ngajarin dia ya, tapi ya nggak apa-apa, namanya orang belajar kan. Betul. Gitu. Nah, kalau dari Kak Igun sendiri apa sih yang dipelajari dari Kak Ruben? Oh, saya sih nggak pernah dapat apa-apa dari dia ya. Tapi yang jelas kita tuh bersahabat cukup lama. Kita tuh nggak pernah bilang bahwa masa lalu kita tidak baik atau masa lalu kita tidak bahagia. Tapi setiap orang itu sebisa mungkin mendapatkan momen yang lebih baik dan lebih bahagia di kemudian hari. Gitu. Pejuang Langit, kata guru ngaji saya dalam Islam, sebuah persahabatan dan lingkungan bukan sekedar berbagi tawa dan cerita, melainkan jalan untuk saling menuntun menuju ridha Allah. Sahabat yang baik adalah cermin, pengingat sekaligus penjaga ketika langkah mulai goyah. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ada kalanya penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu atau kamu membeli darinya atau kamu mendapatkan aroma wanginya. Sedangkan pandai besi ada kalanya percikan apinya akan membakar bajumu atau kamu akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya. Ini mengingatkan betapa kuat pengaruh lingkaran persahabatan dalam hidup kita. Bahkan Allah menegaskan,
Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi bisa dibilang apa yang dia lakukan saya tahu, apa yang saya lakukan dia tahu gitu. Jadi yang paling amazingly adalah di saat beliau mau memeluk agama Islam gitu, dan aku nggak pernah, aku tuh orangnya kalau nggak ditanya nggak pernah mau membuka omongan gitu. Orangnya bukan tipe orang yang kepo, mau buka omongan, mau pengen tahu gitu, kayak mau dia kemarin dalam urusan perceraian aku juga nggak pernah nanya awalnya gimana, akhirnya gimana, aku selalu diam. Tapi diamnya aku itu tetap nyari dari sekitar ya, tetap cari berita dari sekitar gitu. Jadi senang banget sih ngeliat maksudnya sama Ruben sekarang bener-bener sefrekuensi, kita bisa saling mengingatkan sholat, mengingatkan kebaikan. Mungkin ada sesuatu yang dia pingin tanya, aku bisa jawab, yang kita sama-sama bisa sekalian sharing. Aku juga beberapa kali ngajak Ruben ke acara keagamaan gitu, dan ternyata beliau juga seneng, dan apa namanya, orang-orang yang baru, yang justru orang-orang baru yang nggak pernah ada dalam bayangan kehidupan kita tuh saat ini bisa ada gitu. Jadi ya seneng lah gitu. Pejuang Langit, gak hanya pertemanan saja yang berubah, gaya hidup Igun juga ikut berubah. Kini ia telah menjauhi dunia malam, meninggalkan minuman keras, bahkan memasuki sebuah restoran yang menjualnya pun ia enggan. Masya Allah. Kalau aku sih iya ya. Jadi aku keluar dari circle pergi-pergi dugem aku, circle yang nggak penting buat kehidupan aku, ya aku ganti, aku rubah gitu. Termasuk Kak Ruben yang selalu ngingatin, Kak Igun juga apa gimana? Enggak, kebetulan kalau Ruben tuh justru malah nggak pernah keluar malam ya Ben ya? Nggak pernah, gue jadi udah hal yang nggak perlu kaget, tapi kan banyak yang harus dikerjakan. Misalnya kalau di malam tuh ya pengen ngisi kegiatan yang misalnya belajar ngaji, terus dibenerin lagi kalimat-kalimat buat ucapan sholatnya, jadi lebih gitu. Nah kebetulan kan nggak perlu banyak orang, tapi ada tim aku sendiri yang bisa ngajarin gitu. Jadi kayaknya ya proses ketika kita berubah berdua tuh emang prosesnya nggak janjian. Dan itu di tahun yang sama ya? Di tahun yang sama. Sama. Dan yang saya pelajari sama Igun tuh yang sekarang ini saya contoh gitu ya, itu ya dia sedekah subuhnya. Masya Allah. Gue udah mulai ikut belum? Iya, gue ambilin yang punya lo, terus gue bagi lagi. Jadi kalau misalnya kita berbicara sedekah subuh, sebenarnya ini kan langkah mudah yang kita bisa ambil ya. Jadi sedekah subuh tuh kayak sebenarnya ya tergantung dari niat kita mau berapa, nggak harus banyak juga gitu kan. Mau kasih ke tetangga atau penyalurannya tuh macam-macam gitu. Jadi balik lagi, saya mendapatkan insight apa yang saya tahu itu justru dari apa yang saya lihat di sosial media saya gitu. Jadi nggak selamanya semuanya tahu dan keinginan sendiri gitu. Perubahan Igun tak berhenti pada dirinya saja, namun Allah jadikan langkahnya sebagai cermin bagi sahabatnya Ruben. Amalan-amalan yang Igun lakukan, Masya Allah, bisa menjadi contoh kebaikan untuk orang lain. Jadi ini butik aku, tapi ini aku bisa bilang ini butik kotor ya. Jadi di sini ini tempat produksi. Dulu beberapa tahun yang lalu ini butiknya cuman ini doang, ya kan? Tapi sekarang butik bersihnya ada di ujung. Nah yang di depan sini butik baru. Aduh sombong deh ya. Nah Kak Igun, dengan semua rezeki dan harta yang diberikan Allah, dan alhamdulillah ini kan berkah nih. Apa yang kita punya, ya itu kan sebenarnya punya Allah juga. Tanpa kita sadari. Malah aku lagi belajar gimana caranya kita berbisnis. 50 buat kita, 50 buat Allah. Masya Allah. Aku sempat belajar dari Ustadz Zakir Naik gitu. Kalau kita bisa, hidup kita bisa 50-50. 50 kita, 50 Allah tuh pasti jadinya keren banget. Dari hasil kerja kita 100% buat Allah. Namanya kita ikhtiar ya gitu. Jadi semakin kita kembalikan apa yang kita punya ke Allah, pasti Allah juga kasih lebih banyak lagi gitu. Allahu Akbar. Perjalanannya untuk Allah bukan hanya dari jiwanya, tapi juga untuk usahanya Pejuang Langit. Saya tidak kebayang betapa teguh perjalanan perubahannya. Bahkan untuk hasil usaha, ia usahakan untuk Allah 100%. Pantas saja, kini semua barang mewah dan kesayangannya ia jual demi sedekah. Aku masih sampai hari ini belum laku. Ada tas Hermes aku dari kulit buaya. Aku mau jual. Nah hasil dari keuntungannya itu tuh aku mau
sedekahkan buat pembangunan masjid di Yokohama di Jepang gitu. Tapi sampai hari ini belum laku ya, mungkin kondisi negara sedang tidak baik-baik saja, mungkin orang lagi nggak pengen beli, tapi aku tetap ikhtiar. Barang tersebut memang udah pengen aku sedekahkan gitu. Tapi nggak sayang, ini kan barang yang disayang pula. Sebenarnya gini, kita tuh nggak boleh sayang dengan apa yang kita punya, karena semuanya tuh kan titipan juga. Jadi kan kita cuma dikasih pinjam doang sama Allah, ya kan? Udah pernah pakai, udah pernah nenteng, ya udah kita balikin lagi aja ke Allah kita. Hanya untuk bersedekah saja, banyak orang masih merasa berat. Maka bayangkan, betapa besarnya keutamaan saat seseorang rela melepaskan harta atau barang yang paling disukainya. Itulah sedekah yang paling mulia dan menjadi bentuk sedekah yang paling sempurna. Allah berfirman, "Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Nah, untuk pejuang langit, ya Allah, ini kan pagi-pagi ya. Aku tuh lagi pengen ngejual tas Hermes aku yang waktu itu aku beli pada saat aku ulang tahun. Jadi ini bener-bener buat ngedapetinnya itu juga susah banget gitu. Nah, sekarang aku mau jual gitu. Jadi kalau siapa yang berminat, silakan DM aku ya. Dan ini untuk Gitu. tujuan sedekah tadi ya? Iya, jadi Buat memang masjid. nggak ada yang aku ambil. Jadi memang semuanya aku buat sedekah aja kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Jadi ini baju-baju yang akan di-show-in. Jadi kebetulan Kak Igun mau ada show dalam waktu dekat. Jadi ini tembok-tembok inspirasi aku nih. Jadi kalau lagi mau buat pagelaran, kita cari inspirasi. Inspirasinya harus dipajang kayak begini supaya kalau udah nanti didesain, kita ketahuan mana yang mau dibuat. Dulu dijuluki sebagai super mega bintang, sebutan yang lahir dari gaya flamboyan dan keberhasilan karirnya selama hampir 30 tahun di dunia hiburan dan fashion. Prestasinya di dunia pageant internasional pun sempat mengharumkan nama Indonesia. Namun, kini rela ditinggalkan. Ambisi itu ia hilangkan, dan semua ia persiapkan untuk bekal kematian. Gun, Ya. kalau dilihat-lihat ini juga sekarang desainnya mulai tertutup nih. Ya, karena kenapa aku bikin baju tertutup? Karena kalau aku bikin baju yang terlalu kebuka-buka, aku nggak tega buat postingnya. Karena aku nggak mau di Instagram aku ternodai ada yang belahan dada terlalu atau bagian yang terlalu seksi gitu. Jadi ya perlahan-lahan. Karena kebetulan juga market aku juga sukanya sesuatu yang sopan-sopan, bukan yang kebuka-buka gitu. Gimana sih rahasianya Kak Igun yang insya Allah bisa menjadikan Kak Igun itu terus istiqomah di jalur Ya. Allah ini, Kak? Rahasianya sebenarnya nggak ada ya. Aku juga selalu berdoa sama Allah supaya bisa selalu istiqomah gitu. Karena mempertahankan itu kan lebih sulit daripada memulai gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin harus selalu bertahan gitu kan. Bertahan dan berjuang dengan cara untuk tidak menunda-nunda waktu sholat, tidak menunda-nunda waktu ibadah gitu. Jadi ya memang seperti itu gitu. Karena kalau misalnya sekali once kita lost, ya kita bisa jadi lost terus. Kalau kita sudah sering menjalankan, jadi itu akan jadi gaya hidup kita yang baru sih gitu. Saya berharap tayangan ini insya Allah ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin. Ambil yang baik-baik, buang yang rasanya dirasa tidak perlu gitu. Karena balik lagi, setiap manusia pasti kan tidak luput dari kekurangan. Pasti ada aja kekurangan-kekurangan kita. Menuju sempurna juga rasanya menjadi manusia juga susah gitu ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah dari tayangan Jalur Langit ini pemirsa mendapatkan hal-hal yang baru, mendapatkan hal-hal yang insya Allah bisa menjadi insight buat kehidupan teman-teman semuanya. Makasih banyak Kak Igun. Terima kasih Sehat atas selalu, sukses waktunya. selalu, berkah selalu, Kak Igun. Amin amin insya Allah. Selalu sering mengingatkan di hal-hal yang kebaikan ya. Insya Allah.